Perkenalkan, nama saya Jonathan Marcel Halim, NIM 223304010172. Kami dari kelompok 1 akan menganalisis sebuah kasus kecurangan yang dilakukan oleh PT ABC, sebuah perusahaan farmasi yang terkenal di Indonesia. Sebelum itu, kita ketahui, fraud adalah kecurangan yang dilakukan oleh sekelompok orang ataupun pribadi untuk memperoleh keuntungan dan merugikan orang lain. Fraud sendiri terbagi atas 3 jenis. Yang pertama itu korupsi, yang kedua fraud terhadap aset, dan yang ketiga fraud terhadap laporan keuangan. Adapun kronologi kasusnya, pada tanggal 31 Desember tahun 2001, pihak manajemen PT ABC melaporkan adanya laba bersih sebesar 132 miliar dan diaudit oleh KPA. Namun pada saat itu, BUMN dan Bapepam menilai laba ini terlalu besar dan diduga adanya unsur rekayasa. Sehingga pada tanggal 3 Oktober tahun 2002 dilakukan audit ulang dan ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya 99,56 miliar atau lebih rendah 32,6 miliar dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan ini terjadi pada unit industri bahan baku berupa overstep penjualan sebesar 2,7 miliar, pada unit logistik sentral berupa overstep persediaan sebesar 23,9 miliar, dan pada unit pedagang besar farmasi berupa overstep persediaan sebesar 8,1 miliar dan overstep penjualan sebesar 10,7 miliar. Penggelembungan ini dilakukan oleh pihak direksi PT ABC dengan tujuan untuk menarik investor agar menanamkan modalnya di PT ABC. Dari kronologi ini dapat kita analisis bahwa KPA melakukan kesalahan itu berupa melanggar kode etik profesi akuntan, terutama integritas, objektivitas, dan profesionalitas. Sementara itu, PT ABC melakukan kesalahan berupa penggelembungan dana. Perkenalkan, nama saya Evenius Sinaga dengan NIM 2233040104. Di sini saya akan menjelaskan pihak yang terkait dalam kasus kecurangan PT ABC. Yang pertama ialah keterkaitan akuntan terhadap skandal PT ABC. Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam melakukan pemeriksaan atau penyidikan baik atas manajemen lama direksi PT ABC. Yang kedua ialah keterkaitan manajemen terhadap skandal PT ABC. Mantan direksi PT ABC telah terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus dugaan penggelembungan laba bersih di laporan keuangan perusahaan milik negara untuk tahun 2001. Nama saya Kevin Simbolon, NIM 223304010199. Di sini, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu apa penyelesaian dari kasus yang kami yaitu tentang PT ABC. Yang pertama itu adanya direktur utama dari PT ABC yang menjabat pada tahun 1998 sampai 2002, yaitu diwajibkan untuk membayar uang dengan nominal 1 miliar rupiah, yang dimana uang tersebut akan disetor ke kas negara dikarenakan adanya penggelembungan dana yang dilakukan per 31 Desember. Yang kedua itu adanya kantor akuntan publik QR dan YZ, di mana itu yaitu selaku auditor utama dari PT ABC yang diwajibkan juga untuk membayar sejumlah uang yaitu nominalnya 100 juta, di mana uang tersebut juga untuk disetor ke kas negara dikarenakan mereka tidak berhasil mendeteksi adanya kecurangan, yaitu sesuai dengan ke kantor akuntan publik, yang dimana tersebut dideteksi tidak adanya apa-apa dan terjadi dengan unsur ketidaksengajaan. Dampak kasus 1. Dampak bagi laporan keuangan akuntan publik diwajibkan untuk melakukan restatement laporan keuangan PT Kimia Farma per 31 Desember 2001. 2. Dampak bagi investor dan perusahaan setelah adanya revisi, perusahaan dengan segera melakukan rapat umum pemegang saham luar biasa sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap publik. 3. Dampak bagi akuntan yang terkait walaupun tidak terindikasi aktif ikut bekerja sama dalam kecurangan tersebut, ATM telah dinilai gagal menerapkan standar profesi akuntan publik.
Keempat, dampak bagi akuntan publik secara umum. Akuntan memiliki peran dalam membantu menyajikan laporan keuangan yang fair atas aktivitas bisnis atau entitas. 5. Dampak bagi masyarakat umum. Masyarakat secara tidak langsung akan terpengaruh dengan fenomena-fenomena yang terjadi seperti kasus yang menimpa PT. Perkenalkan, nama saya Robin Pasaribu dengan NIM 22334010191. Di sini saya akan menganalisis kesimpulan dan saran dari PT ABC. Nah, yang pertama itu kesimpulan. Kesimpulan itu, setelah menganalisis data dalam kasus tersebut, kami menemukan bahwa penggelembungan atau markup laba yang sangat besar, yaitu 24,7%. Tentu saja ini tidak wajar, sehingga KAP yang memberikan opini wajar tanpa pengecualian perlu dipertanyakan ke profesionalnya. Opini wajar tanpa pengecualian adalah opini yang berarti tidak ada kesalahan, termasuk salah saji, salah posting, dan kesalahan penyajian dalam laporan keuangan, dan merupakan opini tertinggi dan opini audit yang paling banyak digunakan perusahaan. Yang kedua, saran dan tanggapan. Nah, saran yang kami ambil untuk kasus ini, sebaiknya KHP lebih profesional dalam mengadut laporan keuangan, terutama dari perusahaan skala nasional, agar tidak terjadi memanipulasi data. Nah, selain itu kami juga berharap agar KHP tidak memihak demi kepentingan pribadi atau kelompok. Berbuat curang sebenarnya merugikan KHP sendiri, karena mengurangi kepercayaan publik dan juga beresiko dicabutnya izin dari KHP tersebut. Oleh karena itu, besar harapan kami agar kasus ini tidak terulang kembali. Terima kasih.